kita kedatangan satu narasumber, Romo Lulus Widodo, yang hari ini akan membagikan kepada kita satu tema yang berjudul adalah bertabur berkat Tuhan. Beliau kalau lagi khotbah itu semangat 45, teman-teman. Ya, dan saya suka panggil Romo Lulus sebagai Romo Pesulap karena beliau jago sulap, teman-teman. Ya, jadi kita nggak tahu kejutan apa yang nanti akan dibagikan oleh Romo Lulus. Tapi saya udah nggak sabar, saya akan undang Romo. Romo juga udah masuk. Saya undang beliau masuk. Oke, Romo sehat? Romo? Sehat. Ini lagi ngatur posisi nih. Oh iya, nggak apa-apa. Saya sambil kenalin Romo ya. Jadi teman-teman yang belum kenal Romo Lulus, Romo Lulus ini kalau khotbah semangatnya 45, teman-teman. Terus beliau juga jago sulap. Jadi nanti seperti yang saya katakan tadi, kita lihat kejutan apa yang nanti akan dibagikan oleh Romo Lulus buat kita. Dan yang pasti tema siang ini adalah nggak ada kejutan ya. Bertabur berkat Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar dari Romo. Kita berdoa dahulu ya. Iya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang makasih, berkatilah anak-anakmu, kami semua, saya khususnya Mario, dan semua teman-teman yang bergabung dalam acara live pada siang hari ini. Di tengah kesibukan kami menyempatkan diri untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan, pelita langkah hidup kami. Berkatilah kami, dan biarlah apa yang kami terima pada siang hari ini membekali kami sebagai orang-orang yang terberkati di dalam hidup ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Romo. Ya. Silakan Romo Lulus. Saya sudah Shalom. Sehat. Shalom. Saudara-saudari, di mana Anda berada? Suara saya terdengar jelas? Ya, teman-teman, kalau jelas boleh kasih jempolnya buat Romo ya. Ya, kalau jelas. Baik. Tema kita luar biasa. Kita membahas mengenai orang-orang yang terberkati. Kita semua ada orang terberkati, luar biasa dalam hidup ini. Amin. Amin ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih. Di tengah kesibukan kita sekalian, bahkan lebih luasnya lagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita semua ini sedang dihadapkan apa? Dihadapkan dengan kebingungan. Dihadapkan dengan apa? Ketidakpastian. Banyak ketidakpastian. Betul? Betul, Mo. Betul ya? Betul. Banyak ketidakpastian. Yang pasti cuma satu. Saat ini kata mereka, Corona tidak jelas, itu pastinya katanya. Tapi bagi saya, bagi Anda, yang pasti Tuhan mengasihi kita, memberkati kita. Amin. Amin. Baik, bahan permenungan kita siang ini, saya ambil dari kitab Ulangan, bab 28 ayat 1 sampai 6. Kitab Ulangan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Wow! Luar biasa. Diberkati, kita semua ada orang yang terberkati. Amin. Amin. Lihat, konteksnya pada waktu itu diberkati ladang kita.
Saudara-saudari, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah benar Tuhan memberkati kita? Tadi malam saya memberikan pengajaran, pertanyaannya bagus. Mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini terjadi? Halo? Mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini terjadi? Ada yang bisa? Ya. Mengapa perusahaan saya hancur? Mengapa saya begini? Mengapa saya begini? Dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan orang. Tapi satu hal, saudara-saudari yang terkasih. Satu hal. Dari kitab Ulangan itu kita diberitahu. Dari kitab Ulangan kita mendengar tadi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Jika engkau baik-baik. Gitu. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan mengatakan Anda dan saya terberkati, berkat Tuhan tercurah dalam diri kita, dan terus-menerus tercurah. Ada lagunya kan? Ada lagunya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Diganti. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda membuka Injil Yohanes bab 14 ayat 27, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai dari Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan. Tapi dalam ayat yang terakhir tadi, kalimat terakhir dikatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Mungkin ada corona, mungkin ada kesulitan mencari pekerjaan, bisnis seret, utang menumpuk, dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan jangan gelisah dan gentar. Romo, kok bisa kita nggak boleh gelisah dan gentar? Kok bisa? Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, kalau Anda dan saya ini sebagai orang beriman, berarti percaya bahwa kitab suci ini, Bible, kitab suci, Alkitab, itu kita berani mengatakan dengan penuh iman adalah surat cinta dari Tuhan. Wow, surat cinta dari Tuhan. Surat cinta dari Tuhan. Pernah menerima surat cinta? Zaman sekarang nggak ada surat cinta sih, pakai WA sih. Dulu kan, Mario nggak ngalami kali Mario. Surat ngalami cinta mau dulu. masih Dulu masih ngalami dulu. Seminari, masih ngalami. Sebelum masuk seminari kan aku juga terima surat cinta. Aku seneng banget waktu itu sama pacarku dapat surat cinta. Surat cintaku yang pertama membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kitab suci Alkitab adalah surat cinta Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Dan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci sudah dikatakan banyak-banyak nasihat. Dan yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar, dan seterusnya. Kalau Anda menyadari sebagai orang yang terberkati, kalau Anda menyadari berkat tercurah dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, tidak usah takut dan gentar dengan kesulitan. Tapi Romo, ada yang protes. Tapi Romo, saya terkena COVID-19 positif. Papa saya terkena, perusahaan saya tolep. Baik, perhatikan baik-baik. Saya mengerti. Tapi ingat apa yang dikatakan Tuhan hari ini.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini dalam kitab Ulangan tadi dikatakan akan menjadi bagianmu. Masalahnya pada saat engkau mengalami penderitaan, saat engkau mengalami kesulitan, percayakah kita sungguh dengan Tuhan? Berpeganglah pada janji Tuhan. Ini, saudara-saudari yang dengar. Saya suka sekali lagu itu kan. Hanya dekatmu Bapa, jiwaku pun tenang. Hanya dekat kasih Bapa, kasih Tuhan. Mereka yang terberkati, mereka yang menyadari berkat tercurah dalam hidup adalah mereka yang menyadari dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Anda berpikir mungkin, Romo ini teori. Mentang-mentang Romo pakai jubah kan enak. Romo gak susah-susah cari duit. Mario harus susah-susah cari duit. Kita semua susah-susah cari duit. Romo sih enak. Mungkin Anda berpikir dari sisi Anda sebagai umat. Anda mungkin tidak berpikir juga bagaimana sisi seorang Romo. Romo juga harus berjuang, saudara-saudari yang terkasih. Makanya saya suka lagunya Haji Roma Irama itu kan. Berjuang, tenaga. Tetapi jangan lupa berjuanglah juga disertai doa. Nah, dengan doa, saudara-saudara. Nah, sesulit apapun penderitaanmu, tetap ada keyakinan bahwa Anda adalah orang yang terberkati. Dan berkat Tuhan selalu tercurah pada mereka orang-orang yang terberkati. Karena Tuhan Yesus dalam perpisahannya dengan para murid tidak berkata, aku akan meninggalkan harta kekayaan. Semua muridku akan jadi pejabat. Semua muridku akan jadi anggota DPR. Enggak. Enggak loh. Sampai deh. Tapi Yesus mengatakan, saudaraku, Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Itu kata kunci. Tuhan meninggalkan damai sejahtera. So, saat Anda menderita, saat Anda mengalami kesulitan, pertanyaannya adalah apa? Apakah ada damai? Apakah Anda diperbudak oleh kekhawatiran Anda? Diperbudak oleh kecemasan Anda diperbudak oleh masalah Anda diperbudak oleh ketakutan terhadap utang-utang Anda, ketakutan terhadap penyakit Anda. Saudara-saudari yang terkasih, saya suka sekali apa yang dikatakan Rasul Paulus, saudara-saudara. Saya suka sekali yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 3 ayat 13b sampai 14. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 3 ayat 13b sampai 14. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya itu? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Masalah ada, lupakan. Kok bisa, Romo? Masalahnya adalah apa? Yesus sendiri mengatakan, apakah kamu bisa memperpanjang kuku Anda, rambut Anda? Tidak bisa, saudara-saudari. Kita tidak bisa. Kita boleh bekerja keras, boleh. Boleh bersemangat bekerja, boleh. Anda boleh berkreasi dalam mencari uang. Boleh berkreasi dalam bekerja, berinovasi dan lain sebagainya, boleh. Tapi satu hal, saudara-saudari yang terkasih, Anda jangan diperbudak oleh target Anda sendiri. Ini penting. Anda tidak boleh diperbudak oleh target Anda sendiri. Loh, Romo, berarti kan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur,
saya kan harus punya target, betul. Anda boleh punya target, boleh punya ukuran. Tetapi target ukuran itu jangan memperbudak Anda, karena Anda tidak akan bahagia. Why? Anda mencapai target Anda. Oke, saya akan mendapat target 1 miliar 1 bulan. Katakanlah demikian. Oke, tercapai. Saya mau bertanya, apakah Anda puas? Tidak. Anda akan mencari 2 miliar. 2 miliar tercapai, Anda akan cari 4 miliar. 4 miliar tercapai, Anda akan mencari 8 miliar. Betul tidak? Betul, Mo. Anda akan diperbudak oleh target Anda. Anda sudah punya rumah 1, pingin rumah 2. Rumah 2, pingin rumah 4. Semoga bukan istri 1, pingin istri 2. Bukan, saudara-saudara. Yang saya mau katakan kepada Anda adalah, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh, saya suka sekali apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, saudara-saudara. Pengkhotbah itu mengatakan begini, yang mengatakan itu begini. Saya suka sekali yang pengkhotbah mengatakan di dalam ayatnya, yang mengatakan begini. Masa lalu itu sudah berlalu. Masa lalu itu sudah berlalu. Katakan demikian. Masa lalu sudah berlalu. Nih, saya kadang-kadang berpikir, kok bisa ya masa lalu berlalu? Berlalu dari mana? Saya kadang-kadang saya merenung. Jadi saya kalau membaca itu saya langsung merenung. Masa lalu sudah berlalu. Apa maksudnya masa lalu? Pengkhotbah mengatakan, masa lalu sudah berlalu. Tapi kita diminta untuk percaya pada janji Tuhan. Masa lalu itu sudah berlalu. Pengkhotbah mengatakan begitu. Dan kita fokus ke depan. Anda boleh punya target, ukuran boleh. Apapun. Tetapi target atau ukuran itu jangan memperbudak Anda. Perhatikan baik-baik ini. Jangan memperbudak Anda sehingga Anda harus mengejar target itu. Dan kalau sudah tercapai target itu, Anda mungkin berpikir, aku akan tenang, aku rileks. Tidak. Karena akan Anda dikejar oleh target berikutnya. Anda harus bisa membuat jiwa Anda itu tenang. Anda harus membuat jiwa Anda itu tenang. Mazmur 131 ayat 1 dan 2. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 131 tadi, ayat 1 dan 2 itu tadi, mengajarkan kepada Anda, saya, untuk tenang. Anda boleh bekerja keras, boleh. Sebagai orang terberkati dan berkat tercurah dalam hidup Anda, bekerjalah. Bagus. Tapi satu hal, saudara-saudariku, bukan itu tujuannya. Ingat tadi yang dikatakan surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Tujuan Anda adalah memulai panggilan surgawi. Artinya, kita berjuang untuk memperoleh panggilan surgawi dari Tuhan itu. Nah, berjuanglah terus, saudaraku. Banggalah menjadi orang yang terberkati. Banggalah. Tetapi, bagaimana saya menyikapi berkat-berkat Tuhan ini? Kriterianya, ukurannya adalah damai. Kalau hidupmu tidak ada damai sejahtera, harus kritis dengan hidup Anda. Anda bekerja mati-matian cari duit, mati-matian. Tuanya stroke gimana coba bayangkan? Iya toh? Duitnya habis untuk biaya berobat. Capek deh. Loh Romo, kan saya bekerja, saya harus menikmati. Wah, makan segala macam dimakan. Nah, bekerja punya hak untuk makan. Tahu-tahu kolesterol tinggi, stroke. Loh, banyak kejadian. Terus saya kan harus menggunakan uang saya. Ini kan baik-baik. Anda merasa punya hak untuk memakai uang Anda karena Anda yang mencari. Anda merasa punya hak untuk mempergunakan segala macam yang Anda punya. Tapi satu hal, saudaraku yang terkasih, satu hal. Tetap carilah Tuhan. Bukan main sulap, sebenarnya Mario dan apalagi Ivan tahu. Saya membawa kertas. Tadi kan baik-baik. Hello. Ini Mario tahu, Mario diam-diam aja ya. Satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu. Berarti kan baik-baik. Nah, saya bawa kertas, berarti baik-baik. Berarti kan baik-baik. Nah, kan Anda kan kaya raya toh. Aku punya duit, apalagi, wow. Aku mau ikut ziarah sama Mario, kan banyak duit. Jadi di kertas ini, saya membuat pesawat. Pesawat.
tak ding dong ding tak ding dong, aku mau buat pesawat, tak ding dong ding tang ding dong, aku mau buat pesawat. Perhatikan baik-baik, pesawat. Nah, naik pesawat, ikut ziarah sama Mario. Halo, ikut ziarah ya sama Mario. Nanti kalau corona berakhir, ikut ziarah sama Mario. Halo. Amin. Mario. Amin. Sekaligus promo. Iya. Nah, udah kangen Romo lama kesana. Cathay Pacific. Emirat, menuju ke Yerusalem, mampir ke Dubai, mampir ke Ciputat, dan sebagainya, ke Ciputat. Nah, saudara-saudari, pesawat ini bisa terbang tinggi nggak? Bisa sampai ke surga? Tidak bisa. Pesawatnya tidak sampai ke surga. Oleh karena itu, sobek saja. Perhatikan baik ya, sobek saja. Sobek. Disobek. Pesawatnya disobek karena nggak bisa sampai ke surga. Masa pesawatnya jatuh dulu. Nah, sekarang jadi apa? Roket. Perhatikan baik-baik, roket. Roket bisa sampai ke surga? Tidak bisa. Karena untuk sampai ke surga hanya bisa melalui salib Tuhan. Artinya apa, saudara-saudariku yang terkasih? Artinya apa? Kedamaian hidup Anda bisa menghadapi penderitaan, Anda bisa menghadapi kesulitan, Anda bisa menapaki kehidupan ini dengan penuh kedamaian, dan tetap merasa terberkati meskipun Anda itu mengalami kesulitan. Jadi begini, orang yang terberkati adalah orang yang mengerti arti salib dalam hidup. Nah, Anda jangan bayangkan berkat itu harus duit. Anda jangan bayangkan bahwa berkat itu harus ada mobil. Tuhan, aku nggak punya mobil, aku pengen punya limusin, aku punya mobil mahal, berarti aku terberkati. Orang yang terberkati berarti komplek rumahnya mewah, punya kolam renang, ya tipe 21 lah. 21 kuburan. Nah, saya hanya mau mengatakan, artinya begini. Orang yang terberkati adalah orang yang kaya. Orang yang terberkati berarti rekeningnya dengan orang miskin itu orang yang tidak terberkati. Tidak. Jangan sempitkan berkat Tuhan itu dengan harta. Jangan sempitkan berkat Tuhan itu dengan jabatan. Jangan sempitkan berkat Tuhan itu dengan kekayaan yang Anda punya. Andai kata Anda terberkati, Anda kaya, puji Tuhan. Amin. Tapi berkat bukan itu. Berkat itu keseluruhan diri Anda, tetapi kata kuncinya, kriterianya bahwa orang itu terberkati atau tidak, kalau orang itu memiliki damai, membawa damai, dan membagi damai. Saya ulangi, kriteria orang yang terberkati adalah dia memiliki damai, membawa damai, dan membagikan damai. Meskipun Anda kaya raya, meskipun Anda pejabat tinggi, Anda punya punya pengaruh yang luar biasa, punya backing yang kuat, hebat, Anda kemana-mana enak, orang menghormati, orang takut Anda. Pertanyaannya, apakah orang itu terberkati? Belum tentu. Harta bukan ukuran, saudaraku. Please, bukan ukuran. Tapi yang pasti bisa jadi ukuran adalah apakah Anda memiliki damai, sejahtera. Orang yang memiliki damai bukan orang yang malas. Jangan bayangkan, aku tenang aja hidupku santai, berarti aku punya damai, santai. Malas nggak usah ngapa-ngapain. Kata Romo kan harus damai. Aku damai kok. Bedakan damai dan malas, hati-hati. Anda boleh bekerja keras, mantap bekerja keras sebagai pengusaha. Kayak Mario nih, Ivan, semua nih para pengusaha-pengusaha yang hebat. Tapi satu hal, pada saat Anda menjadi seorang pengusaha, sadarilah bahwa Anda juga diundang oleh Tuhan sebagai orang yang terberkati, sebagai berkat, sebagai penuh berkat yang tercurah. Itu kalau apa? Kalau Anda membawa damai dalam hidup. Kuncinya adalah Anda membawa damai dalam hidup Anda. Ini kata kunci yang harus Anda pegang dalam hidup Anda. Anda membawa damai dalam hidup Anda. Anda tidak takut kesulitan. Anda membawa damai dalam hidup Anda. Pengkhotbah 4 ayat 6. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 6. Bagus sekali. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda.
semua, juga saya bertanya pada diri saya sendiri. Apa artinya segenggam ketenangan? Lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Anda mati-matian cari uang. Katakanlah bekerja keras, kerja. Anda menjadi maniak kerja, Anda workaholic. Jadi kerja. Kan saya mau bertanya, apa hasilnya? Duit. Puas setelah dapat duit. Puas. Terus apa? Capek. Terus tidur. Besok cari duit lagi. Gitu-gitu terus. Pernahkah hidupmu tenang? Pernah. Saya tuh nggak tenang kalau nggak punya duit. Ada yang bilang begitu. Romo, saya nggak tenang kalau nggak punya duit. Saya tenang kalau punya duit. Bohong. Anda senang nggak pakai mobil limosin? Limosin dulu. Nah, Anda pakai mobil. Mahal nggak mobil limosin, Mario? Mahal, Mo. Nah, Anda nyetir mobil limosin, makan kue tiaw di Mangga Besar sana. Makan kue tiaw hanya berapa ribu paling. Saya mau tanya, Anda parkirkan mobil limosin Anda, kepikiran nggak dengan mobil itu? Ada yang goret, ada yang macam-macam gitu, kepikiran nggak? Kepikiran. Halo? Di Mangga Besar lagi. Tenang nggak jadi makan Anda? Enggak. Anda berangkat makan kue tiaw di Mangga Besar pakai limosin. Dengan makan kue tiaw di Mangga Besar, naik Gojek atau naik apa gitu, angkot. Nikmat mana makannya? Naik Gojek, Mo. Ada yang bilang, nikmat naik limosin. Bilang, Anda lagi makan pikirannya, nanti kalau mobilku hilang, kalau ada yang menggores atau apa, jadi bukan mikir makanannya, mikir mobilnya. Kalau yang Gojek, tenang aja, nanti pulang nggak usah Gojek. Makan aja. Nah, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Artinya, saudara-saudari, bahwa kita boleh bekerja keras, tetapi bukan itu tujuannya. Karena seperti usaha menjaring angin, kata pengkhotbah tadi. Bahkan pengkhotbah di dalam teks lain mengatakan, semua yang ada ini sia-sia. Orang bekerja mati-matian, di bawah matahari sia-sia. Pesimis sekali? Enggak sebenarnya. Sebenarnya pengkhotbah itu mau mengingatkan kita jangan diperbudak oleh ambisi. Kita boleh punya target tertentu, boleh. Tetapi jangan diperbudak oleh target itu. Nah, arti orang yang terberkati, yang berkat tercurah itu adalah kalau orang menyadari berkat Tuhan, membawa damai, dan orang itu akan menjadi pembawa berkat. Berkatnya tercurah. Kenapa? Dia membawa damai tadi itu loh. Jadi membawa damai, membagi berkat itu tidak harus memberi uang. Katanya memberi senyuman, halo, salam sehat, memberikan sapaan, dan sebagainya. Oke, saya buka forum tanya-jawab. Yang mau tanya silahkan. Oke, komennya saya onin. Teman-teman, jadi hari ini kita belajar sesuatu yang bagus sekali. Saya catat juga banyak hal. Saya sedikit highlight ya, Mo. Yang Romo katakan, kita harus memiliki damai, membawa damai, dan membagikan damai. Di kondisi apapun saat ini, ya, teman-teman sedang strugglingnya apa, ya tetap bersyukur dan menjadi pembawa damai. Nah, silakan teman-teman yang mau tanya apapun kepada Romo Lulus, seputar tema atau boleh keluar dari tema, Mo? Seputar tema boleh, keluar juga boleh. Oke, silakan. Seputar tema boleh, keluar juga boleh. Ya, baik, Mo. Baik. Ya, ini sangat relevan ya, Mo. Kekuatan firman yang Romo bagikan ini dengan kondisi kita saat ini nih. Nah, begini teman-teman. Saya ngomong secara jujur saja. Situasi Anda itu saya mengerti. Bukan sok mengerti ya, bukan sok tahu. Anda yang sedang berusaha bisnis, kayak Mario nih, tour, susah nih, musim corona ini. Gak ada tour kok Mario. Iya betul kok. Susah. Yang dagang, yang apa, semua susah. Saya bisa mengerti, sangat mengerti. Saya mengerti kesulitan umat. Artinya bukan saya sok tahu, sok apa, tidak. Saya mengerti, saudara-saudari yang terkasih. Tapi justru disinilah tugas saya sebagai Romo, sebagai pendamping rohani, pembimbing rohani, menguatkan semua orang, umat Katolik tentunya, atau ya yang saya kenal. Untuk apa? Untuk tetap tabah. Karena apa? Situasi seperti ini bukan terjadi di tahun 2020, saudara-saudari. Di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi. Betul? Halo? Ya.
kita pernah menghadapi SARS, kita pernah menghadapi virus Ebola, kita pernah menghadapi yang dari Arab tuh apa Mario? MERS. Kita pernah menghadapi flu Spanyol. Banyak hal. Bukan hanya itu, kita pernah menghadapi perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Zaman-zaman yang dulu. Artinya penderitaan itu sejak sejarah manusia, Adam dan Hawa terjadi, ada, sampai sekarang, manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya derita, sengsara, dan lain sebagainya. Pertanyaan mendasarnya, mengapa Tuhan mengizinkan ini semua? Apakah Tuhan membiarkan ada perang? Saudara-saudara yang terkasih, hidup itu cuma sebentar untuk konteks manusia-manusia pribadi-pribadi. Mazmur mengatakan 60, 70, 80 jika kuat. Dan setelah hidup yang sebentar ini, akan ada hidup kekal yang kita nggak tahu ada batasnya, unlimited, tidak ada batasnya. Nah, Anda dan saya yang hidup di zaman sekarang ini, diberi kesempatan, juga bukan hanya kita, banyak orang diberi kesempatan, untuk apa? Untuk memanfaatkan hidup ini dengan baik. Makanya lagu yang dulu disiarkan oleh Mama Erin dan teman-teman, dari PD Blessing kan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nah, saudara-saudara, ini banyak pertanyaan nih. Ya, saya bacain ya, Mo. Salah satunya dari jok.julia. Romo, sebenarnya keadaan saat ini apakah ada pertanda akhir zaman? Oke. Saudara-saudari juga yang bertanya, setiap orang bisa saja mengatakan, oh ini akhir zaman, begini, ini akhir zaman, begini, oh ini akhir zaman, begini, ini akhir zaman, begini. Saya beritahukan kepada Anda, kalau Anda membaca kitab suci, Yesus mengatakan, kita tidak tahu kapan waktunya. Tidak ada yang tahu cuma Bapa. Kapan ini terjadinya? Tapi kalau tanda-tandanya itu artinya atau apa indikasinya, misalnya ada perang, ada bencana, itu hanya tanda. Bahasa manusianya itu kiamat kecil. Tapi kiamat yang sesungguhnya kita tidak tahu. Hari akhir yang sesungguhnya itu tidak ada yang tahu. Nah, tapi satu hal saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita nggak usah berpikir mengenai tanda-tanda. Kita tidak usah berpikir mengenai musibah itu sendiri. Yang perlu kita pikirkan, bagaimana saya berusaha menjalankan kehendak Tuhan sebaik-baiknya dalam hidup ini. Menjalankan kehendak Tuhan sebaik-baiknya dalam hidup ini. Itu. Jadi, tidak usah berpikir mengenai tanda-tanda zaman. Tidak usah. Karena itu akan dipakai oleh para dukun-dukun, orang-orang yang pinter, suhu-suhu, untuk apa? Untuk mempengaruhi orang. Untuk akhirnya diambil kekayaannya, dibohongi, dan macam-macam. Itu jawaban saya. Bukan tanda-tanda akhir. Karena masih akan ada lagi. Nggak tahu kapan. Ya. Nah, yang kedua, pertanyaan dari... Ini nih, ada pertanyaan bagus nih. Mau tanya, kalau seseorang sering bilang saya sakit hati, tapi suka dengan firman juga, itu gimana ya? Apakah ada damai di hatinya? Saudaraku yang bertanya, kalau orang bilang ada sakit hati, berarti dia tidak ada damai. Karena kalau ada damai, tidak ada sakit hati. Tetapi saya suka mendengarkan firman. Nah, itu berarti dia hidup di dua kaki. Kok bisa, Romo? Iya. Satu kakinya masih baik, satu kakinya masih sering sakit hati. Nah, begini. Nobody perfect, saya tahu. Tidak ada manusia yang sempurna, saudaraku. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya mengerti, sangat mengerti. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun sebagai Romo, kadang-kadang saya juga bisa berbunga-bunga dengan sukacita, dengan penuh kasih. Tapi kadang-kadang saya juga jengkel. Betul. Anda bertanya pertanyaan yang bagus sekali. Saudara kita ini bertanya pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana dengan orang yang sakit hati? Apakah tapi masih suka firman dan sebagainya? Anda luar biasa, pertanyaan ini bagus. Tapi yang mau saya katakan kepada Anda begini. Pada saat seseorang benar-benar mengatakan membawa damai, itu sakit hatinya sudah tidak ada, saudaraku. Anda rasakan pada saat Anda mengampuni, perhatikan baik-baik. Anda punya teman, punya mantan pacar kah, punya saudara menyakiti Anda, terus Anda maafkan dengan penuh ketulusan. Karena Anda ikut retret kah, mungkin habis pulang retret dari Cikanyire kah, barusan retret didampingi Mama Arin kah, atau retret dengan saya, dan sebagainya.
Lihat ya, perhatikan baik-baik. Kalau Anda itu habis ikut retret, terus di situ diajari sama Romo Yohanes mungkin, Romo Yohanes Dakusuma, kita harus mengampuni supaya luka-luka batin bersih. Terus Anda janji, Tuhan aku akan mengampuni, Tuhan, aku akan mengampuni sungguh. Nah, pada saat itu damai yang berkuasa dalam diri Anda. Perhatikan baik-baik. Nah, kemudian Anda pulang, ketemu saudara Anda yang menyakiti Anda itu. Anda sudah punya tekad untuk mau memaafkan. Pada saat Anda mengatakan, saya memaafkan kamu, Anda tidak tahu, saudaraku, pada saat itu mungkin juga Tuhan juga bekerja dalam diri saudaramu itu, sehingga kok connect gitu loh. Waktu Anda minta maaf, dia juga memaafkan. Waktu Anda mengatakan saya mengampuni, dia juga menerima. Nah, saya beritahu pada saat ada damai itu, sakit hati hilang. Saya beritahu Anda akan lupa kesalahannya. Besoknya lagi ada masalah gitu, saya tidak tahu. Gitu loh. Saya hanya mengatakan pada saat Anda dikuasai oleh kedamaian, Anda tidak punya lagi sakit hati. Percaya dengan saya. Nah, bagaimana Romo kalau orang mengatakan mengampuni tapi kok besoknya tiba-tiba kemudian menyakiti orang? Bohong itu saudaraku. Jadi damainya damai yang semu, bukan damai sejati. Amin. Amin. Jadi jangan memiliki damai yang semu ya Romo. Kita harus punya damai yang sejati. Karena kita tuh damainya damai semu. Kalau damai sejati nggak bisa. Percaya dengan saya. Kalau orang sungguh-sungguh, saya juga mengalami kok. Saya juga pernah mengalami sakit hati. Makanya kalau saya lagi jengkel, saya nggak bisa doa Bapa Kami. Ya kan? Mengampuni kan? Seperti kalian mengampuni itu, nggak bisa saya. Munafik. Nggak keluar doa Bapa Kami saya. Kalau saya punya masalah, saya selesaikan dulu, baru saya bisa doa Bapa Kami. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, ada ungkapan yang saya sering dengar. Kalau bahasa Jawa itu witing tresno jalaran saka kulino. Artinya cinta itu datang karena kebiasaan. Nah, itu tidak mudah saudaraku. Bagaimana saya mengatakan saya mencintai? Di sini konteksnya Tuhan. Saya mencintai kalau kita tidak membiasakan. Akhirnya sama dengan berkat tadi. Dengan damai tadi. Kata kuncinya, damai dan berkat yang sejati itu syukur. Kalau Anda bisa memiliki damai itu kalau Anda bisa bersyukur. Anda bisa membagi berkat yang tercurah dalam hidup Anda kalau Anda bisa bersyukur. Nah, kata kuncinya, biasakanlah bersyukur dengan tulus. Nah, orang yang bisa bersyukur, saudaraku, dalam keadaan sulit pun bisa bersyukur. Sebagai contoh, saya terkena penyakit parah. Anda tahu saya kecelakaan, kaki saya luka, saya bisa bersyukur. Ketulusan dalam bersyukur itu membuat Anda punya damai. Oleh karena itu, saudaraku, biasakan bersyukur. Bersyukur itu akan melatih diri Anda. Karena kalau kita nge-gym, otot kita menjadi berotot kuat, rohani kita perlu juga di-gymkan. Kita perlu memperkuat otot rohani kita. Lewat doa, lewat puji-pujian dalam persekutuan doa, atau apa saja. Atau membaca kitab suci. Semua itu tidak akan bekerja dengan baik karena passwordnya itu satu, syukur. Passwordnya loh, kata kuncinya untuk membuka adalah syukur. Jelas ya? Bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Sakit Anda mengalami musibah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kok bisa Romo? Terima kasih Tuhan. Kata kuncinya itu. Meskipun menangis, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhanku. Syukur untuk hari ini. Syukur karena cinta kasih-Mu kepada kami. Syukur. Dan syukur yang tulus membuat Anda damai. Syukur yang tulus membuat Anda merasakan berkat Tuhan dalam situasi apapun. Syukur yang tulus membuat Anda bisa membagi berkat tercurah kepada banyak orang. Itu dari saya. Syukur dengan tulus. Karena bersyukur. Ya, jadi kita hari ini banyak belajar dari Romo tentang menjadi pembawa damai, memiliki damai dan membagikan damai di kondisi kita seperti apapun saat ini. Mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan dari Romo, boleh minta pengajarannya Romo masih ada kok? Kalau nggak ada nanti. Oke. Mungkin terakhir sebelum nanti Romo tutup doa, bantu doakan kita juga, nanti saya juga akan doakan Romo.
di sana. Kemudian boleh minta sedikit closing statement no, buat kita sebagai, ya walaupun tadi banyak ya penguatan dari Romo cukup banyak, cuman closing statement sedikit supaya kita, terutama yang ya sebenarnya dampaknya itu kan ada yang kena dampak benar, ada yang nggak begitu berdampak, ada yang sudah bisa move on. Nah jadi apa nih Romo pesan terakhir buat kita? Ya, oke. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, saya tidak mau berpanjang kata. Closing statement dari saya adalah tetap berpikir positif, berpikir terhadap situasi yang ada, tetap membawa damai, dan selalu bersyukur dalam situasi apapun. Tetap berpikir positif terhadap situasi yang terjadi, berpikir positif, tetap membawa damai dalam hidup Anda, membawa damai dalam hidup Anda, dan selalu bersyukur menghadapi situasi apapun. Itu ciri orang yang terberkati. Itu ciri orang yang mendapat berkat yang tercurah dari Tuhan. Membawa damai dan selalu bersyukur. Itu dari saya. Oke. Luar biasa kamu, singkat, padat, jelas, kena gitu yang penting. Oke. Selalu bersyukur Romo sebelumnya. Ya, selalu bersyukur. Thank you Romo atas waktu dan firman-Nya. Sebentar kita akan doa tutup sama-sama. Saya mulai doa dulu untuk Romo ya. Saya berdoa buat Romo, habis itu Romo doakan kita semua dan sekalian doa tutup. Ya, oke. Iya, sekalian berkat tutup, betul. Oke, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau kirimkan anak hari ini. Satu kebetulan, dan kami sungguh bersyukur Tuhan, Romo Lulus boleh ada di tengah-tengah kami untuk membagikan firman, sukacita, dan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, semua yang ditabur oleh Romo Lulus yang hari ini, kami berdoa kepada-Mu agar boleh tumbuh subur di dalam setiap kehidupan kami, dan terutama bukan hanya menjadi sekedar teori, tapi kami dapat menjalankannya Tuhan. Jadikan kami pembawa damai, memiliki damai dan dapat membagikan damai. Dan terus Tuhan bentuk pikiran kami agar selalu positive thinking dan selalu senantiasa bersyukur di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi Romo Lulus. Engkau yang boleh pakai dia Tuhan lebih dahsyat lagi hari demi hari. Dan Engkau boleh terus berikan dia kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Agar kemanapun Romo melangkah, sukacita surga boleh dia bagikan Tuhan. Dan hari demi hari Romo akan terus naik turun dan menjadi kepala bukan ekor. Lindungi juga seluruh keluarga besar Romo Lulus, berkati mereka semua, dan terus Kau pakai Romo dan keluarga lebih lagi Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Romo silakan penutup dan berkat. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk Mario dan semua pekerjaannya dan teman-temannya dan semua bergabung di dalam acara ini. Berkatilah kami semua agar selalu bisa bersyukur, bisa merasakan berkat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan pandemi COVID-19 ini agar kami tetap tabah dan diberikan peluang-peluang baru untuk usaha-usaha baru dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita, usaha kita, sama kesehatan kita juga diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Romo. Thank you banget buat hari ini, sangat luar biasa. Teman-teman juga yang sudah gabung, terima kasih.